Damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya, Yafri Yusdam Kasa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengasah kemampuan berpikir positif. Nah, berpikir positif merupakan disiplin ilmu yang melatih pikiran manusia untuk melakukan atau melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan berpikir positif. Artinya, melibatkan proses pemasukan pemikiran-pemikiran atau kata-kata atau gambaran-gambaran yang membangun perkembangan pikiran positif. Nah, ketika kita berpikir positif, itu menghadirkan rasa percaya diri, kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan yang kita lakukan. Kemudian daripada itu, ada beberapa cara untuk mengasah kemampuan seseorang untuk berpikir positif. Nah, di sini ada 7. Yang pertama, memahami nilai dasar berpikir positif. Kemudian yang kedua, memiliki prinsip berpikir positif. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Yang keempat, biasakan untuk bertoleransi. Yang kelima, harus bertindak. Yang keenam, kejujuran. Yang ketujuh, gunakan kekuatan doa. Nah, yang dari 7 poin ini, yang pertama kita akan membahas bersama, yaitu memahami nilai dasar berpikir positif. Nah, memahami nilai dasar berpikir positif ada 4 poin juga. Yang pertama, optimis. Nah, optimis artinya atau adalah orang yang menghadapi realitas dan berani menatap dunia sekeliling serta mampu memahami dan menghayati segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan apa adanya. Kemudian yang kedua, bersedia untuk membantu. Artinya dalam kehidupan di dunia ini tentunya ada orang-orang yang berkekurangan. Tentu kita yang memiliki kelebihan apapun itu, kita harus membantu. Itu artinya menciptakan suatu kasih di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Yang ketiga, gigih atau rajin dan pantang menyerah. Artinya orang yang memiliki hal tersebut, orang yang memelihara atau orang yang memiliki imajinasi yang tinggi. Kemudian yang keempat, memelihara persahabatan. Tentu sebagai manusia kita perlu melakukan semua hal secara damai dan tidak menggunakan cara-cara yang namanya kekerasan. Tentu harus mendukung orang-orang lain dan jangan menjatuhkan. Artinya sebagai manusia kita tentu harus melakukan segala sesuatu, apapun itu yang kita lakukan. Tentu jangan menggunakan cara kekerasan dalam kehidupan kita. Artinya kita harus menggunakan pikiran kita yang sehat, harus berpikir positif untuk melakukan segala sesuatu. Dengan kita harus mendukung orang lain, jangan menjatuhkan. Itu hal yang jahat, itu hal yang salah. Jadi harus mendukung orang lain dan jangan menjatuhkan
orang lain. Kemudian poin yang kedua, memiliki prinsip berpikir positif. Yang pertama, mengubah pola pikir. Ketika seorang ingin merubah kehidupannya, hal yang utama yang dirubahnya adalah merubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, ketika seseorang ingin mencapai apa yang ia inginkan atau cita-cita yang ia inginkan, tentu langkah awal adalah pikiran positifnya harus dirubah, harus merubah pola berpikir menjadi memandang segala sesuatu harus dengan pikiran yang positif. Kemudian yang kedua, belajar dari masa lalu. Artinya adanya masa lalu untuk membuat seseorang belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, masa lalu itu artinya jangan dijadikan beban untuk kita melangkah ke depan, tetapi sebagai pembelajaran. Semua orang yang di dunia ini pasti memiliki masa lalunya masing-masing. Contohnya saya, sebelum saya masuk bersekolah di sekolah tinggi teologi di Makassar, saya punya liku-liku sebelum masuk sini. Saya punya masa lalu. Sebelum saya tamat SMA, saya mengikuti tes tentara. 12 kali saya tes tapi tidak lulus. Itu masa lalu saya. Artinya masa lalu saya membuat saya untuk berdiri kokoh untuk mengejar masa depan saya. Artinya masa lalu ini membuat saya untuk melangkah lebih jauh ke depannya. Jadi jangan menjadikan masa lalu sebagai beban, ya, tetapi sebagai pembelajaran untuk kita melangkah ke depannya, untuk mencapai apa yang kita cita-citakan atau mencapai puncak kesuksesan. Kemudian poin yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Tentu seorang harus mempunyai rasa percaya diri. Apapun itu, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia laksanakan, harus tanamkan percaya diri dalam diri sendiri. Harus memiliki percaya diri. Harus memiliki percaya diri. Kemudian yang keempat adalah biasakan bertoleransi. Artinya perlu untuk berpikir saling terbuka terhadap orang lain. Anda, saya harus berpikir terbuka terhadap orang lain. Artinya menyukai dan menerima orang lain apa adanya, dan bukan menuntut atau berharap orang lain atau mereka bisa seperti yang kita harapkan. Artinya tidak bisa kita menuntut dia, orang itu sama seperti kita, tidak bisa. Artinya marilah kita belajar menyukai orang lain dan carilah kebaikan dalam dirinya. Ketika ada cinta dan kasih dalam diri kita, diri orang lain, maka pikiran dan mental positif itu akan berkembang. Jadi kita jangan memaksa orang lain sama seperti diri kita, tetapi kita harus menyukai atau menerima orang itu, atau kita menerima perbedaan itu, supaya kita menciptakan cinta dan kasih dalam diri kita. Kemudian poin yang kelima adalah bertindak. Jadi dalam kehidupan kita, tentu apapun yang kita merubah, apapun yang kita mau kejar, apapun yang kita impikan atau cita-cita yang kita mau capai, tentu semuanya harus dilakukan dengan tindakan. Tanpa tindakan tidak bisa. Tanpa tindakan semua bisa dikatakan nol.
nol. Jadi segala sesuatu apapun itu kita melakukan dengan tindakan, memulai dengan tindakan, maka percaya apapun itu, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita impikan akan tercapai. Itu harus dengan tindakan. Kemudian harus memiliki kejujuran. Nah, ketika segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kejujuran, seseorang tidak bisa atau kita tidak bisa menjadi pribadi yang utuh. Bahkan itu akan merusak pikiran-pikiran positif kita menjadi pikiran negatif dan merusak harga diri kita atau harga diri seseorang. Untuk itu, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan kejujuran, untuk membiasakan diri dengan bersikap jujur, terutama bersikap jujur terhadap diri sendiri atau orang lain. Artinya begini, harus bersikap jujur pada diri sendiri. Ketika sudah bersikap jujur pada diri sendiri, baru bersikap jujur kepada orang lain. Artinya harus mulai dari diri sendiri. Ada pepatah mengatakan bahwa kejujuran itu sakit, tetapi harus melakukan segala sesuatu dengan kejujuran. Kejujuran itu bisa dikatakan hal emas. Harus tanamkan kejujuran dalam diri kita. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, gunakan kekuatan doa. Nah, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, tentu segala sesuatu yang kita melakukan tentu harus dilandaskan dengan doa. Doa itu penting. Ada bahasa Latin yang mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Segala sesuatu harus dilandaskan dengan doa. Apapun tindakan kita sehari-hari, tindakan kita untuk mencapai tujuan kita atau masa depan kita harus dilandaskan dengan doa. Doa itu penting. Apapun yang kita lakukan harus awali dengan doa, dilandaskan dengan doa. Maka jalan terbuka untuk mencapai tujuan kita atau tujuan yang apa yang kita inginkan. Inilah tips dari saya untuk kita atau cara mengasah kemampuan berpikir positif. Inilah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya itulah saya dan mohon dimaafkan. Inilah video saya, sekian dan terima kasih.